presentasi kali ini saya berperan sebagai manajer pada sebuah UMKM fashion yang bernama Urbanwear. Nah, analisis ini menggunakan konsep ekonomi manajerial yang telah dipelajari selama 1 semester. Urbanwear merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion yang khususnya memproduksi dan juga menjual seperti kaos, hoodie, kemeja, celana dengan konsep kasual untuk remaja hingga dewasa muda. Nah, UMKM ini berdiri sejak tahun 2022 dan memasarkan produknya melalui toko offline maupun marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan media sosial Instagram maupun TikTok. Nah, lalu target pasar si Urbanwear ini mencakup laki-laki dan juga perempuan berkisaran umur 18 sampai 30 tahun yang mengikuti tren fashion dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, pada awal berdiri penjualan meningkat cukup pesat nih. Namun, 1 tahun terakhir perusahaan mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Nah, sebagai manajer, saya menemukan beberapa masalah utama yang sedang dihadapi perusahaan. Yang pertama adalah penjualan menurun karena banyak merek fashion lokal yang menawarkan desain yang lebih kreatif dan juga harganya tuh lebih kompetitif gitu. Lalu yang kedua, stok produk lama menumpuk di gudang karena tren fashion berubah dengan cepat. Akibatnya modal perusahaan tertahan pada barang yang belum terjual. Lalu yang ketiga adalah biaya produksi meningkat karena harga kain, benang, dan biaya pengiriman tuh mengalami penaikan gitu. Lalu yang terakhir adalah strategi promosi digital belum berjalan secara maksimal sehingga jangkauan pasar semakin terbatas. Nah, masalah-masalah tersebut tuh menyebabkan si laba perusahaan tuh terus menurun dan mengganggu arus kas perusahaan gitu. Nah, lalu di sini saya akan menganalisis permasalahan ini menggunakan 5 konsep ekonomi manajerial yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Yang pertama adalah analisis permintaan. Nah, si permintaan terhadap produk Urbanwear ini dipengaruhi oleh tren fashion, daya beli masyarakat, kualitas produk, harga, dan juga promosi gitu. Jadi saat banyak muncul kompetitor dengan desain yang lebih mengikuti tren, permintaan terhadap produk Urbanwear tuh mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memahami kebutuhan konsumen agar mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Lalu konsep yang kedua adalah elastisitas permintaan. Produk fashion merupakan termasuk barang yang memiliki banyak alternatif gitu. Jadi ketika si barang ini tuh nggak ada, konsumen tuh dapat bisa berpindah dengan cepat ke yang lain gitu. Jadi jika si harga Urbanwear ini lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing tapi kualitasnya tuh hampir sama gitu, si konsumen tuh cenderung membeli produk lain. Artinya permintaan produk cukup elastis terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan harga yang kompetitif tanpa mengurangi si kualitas produknya sendiri. Lalu konsep ekonomi manajerial yang ketiga adalah analisis biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap seperti sewa toko, gaji karyawan, serta biaya variabel seperti kain, benang, sablon, kemasan, dan juga ongkos produksi. Nah, kenaikan harga bahan baku menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil. Selain itu, stok menumpuk juga menambah biaya penyimpanan. Perusahaan perlu mengendalikan biaya agar kegiatan operasional tetap efisien. Lalu konsep yang keempat adalah analisis laba. Nah, laba ini diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan juga total biaya. Karena penjualan menurun, sementara biaya produksi meningkat, laba perusahaan ikut mengalami penurunan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, perusahaan akan kesulitan mengembangkan usahanya, beresiko mengalami kerugian.
Lalu terakhir adalah konsep pengambilan keputusan manajerial. Sebagai manajer, pengambilan keputusan harus didasari pada data penjualan dan juga kondisi pasar. Nah, data menunjukkan bahwa produk kaos oversize dan juga hoodie memiliki penjualan paling tinggi, sedangkan beberapa model lama kurang diminati. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengurangi produksi model lama dan lebih fokus pada produk yang memiliki permintaan tinggi sesuai dengan tren pasar. Nah, sebagai manajer, saya akan mengambil beberapa keputusan. Yang pertama adalah mengurangi produksi produk yang kurang laku dan memperbanyak produksi produk yang paling diminati konsumen. Lalu yang kedua, melakukan promosi yang lebih aktif melalui Instagram, TikTok, serta bekerja sama dengan influencer dan juga afiliator untuk meningkatkan jangkauan pasar. Lalu yang ketiga, memberikan promo seperti potongan harga untuk stok lama, paket bundling, atau gratis ongkir agar persediaan di gudang cepat berkurang. Lalu yang keempat yaitu mencari pemasok bahan baku yang menawarkan kualitas baik dengan harga yang lebih kompetitif sehingga biaya produksi dapat ditekan. Lalu solusi yang terakhir adalah melakukan riset tren fashion secara rutin agar desain produk selalu mengikuti kebutuhan dan juga selera konsumen. Saya sebagai manajer memilih keputusan tersebut karena mampu menyelesaikan penyebab utama permasalahan perusahaan. Nah, dengan mengurangi memproduksi barang yang benar-benar diminati pasar, perusahaan dapat mengurangi stok yang menumpuk dan menghemat biaya penyimpanan. Lalu, promosi digital yang lebih aktif akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek urbanwear sehingga peluang penjualan juga meningkat. Lalu program diskon dan juga bundling membantu mempercepat perputaran stok lama sekaligus menghasilkan arus kas yang lebih baik. Selain itu, pengendalian biaya produksi dan riset tren fashion membuat perusahaan lebih efisien dan mampu bersaing dengan merek lain. Melalui langkah-langkah tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penjualan, memperbesar laba, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penurunan penjualan urbanwear disebabkan oleh pesaing yang semakin ketat, perubahan tren fashion, kenaikan biaya produksi, serta promosi yang belum optimal. Nah, melalui penerapan konsep-konsep ekonomi manajerial seperti analisis permintaan, elastisitas permintaan, analisis biaya produksi, analisis laba, dan pengambilan keputusan berbasis data, perusahaan dapat menentukan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, sebagai seorang manajer, saya meyakini bahwa keputusan yang tepat dan juga didukung oleh analisis yang baik akan membantu perusahaan meningkatkan daya saing, memperoleh keuntungan yang lebih besar, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.